Live Update Tribunnews bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan Rizik Syihab dan beberapa orang lainnya terhadap Presiden Joko Widodo pada hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Rizik Syihab bersama sejumlah pihak melalui tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK menggugat Presiden Jokowi karena dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Terkait gugatan, menurut Rizik CS, Jokowi sejak menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kemudian Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta selama 1 periode penuh atau 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kemudian kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau pinjaman asing. Dan sidang perdana gugatan Rizik CS terhadap Jokowi digelar mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi di ruang sidang Wiryono Projo Dikoro 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang hari ini yakni pemeriksaan legal standing dari para pihak. Rizik dan para penggugat tidak hadir di persidangan dan diwakilkan oleh kuasa hukum mereka. Begitu juga Presiden Jokowi yang diwakilkan oleh kuasa hukum dari Sekretariat Kabinet. Namun hal tersebut diprotes oleh kubu Rizik karena gugatan yang diajukan bersifat personal, bukan kelembagaan. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews. Sahabat-sahabat, sebagaimana tadi kita mencermati berita persidangan perdana yang diajukan kelompok Habib Rizik Syihab terhadap Joko Widodo. Dalam sidang perdana itu sahabat kita bisa melihat, sahabat-sahabat, dalam video singkat saya ini sahabat, saya ingin mencoba memberikan satu pendapat hukum atau respon pribadi sebagai warga negara terhadap gugatan yang disampaikan oleh warga negara Habib Rizik dan kawan-kawan terhadap Jokowi atau versus Jokowi sebagai tergugat dalam persidangan sebagaimana dalam berita tersebut. Karena persidangan ini dinyatakan terbuka untuk umum, maka setiap warga negara atau setiap orang yang melihat atau menonton persidangan ini baik langsung atau tidak langsung dari sosial media, maka publik dapat memberikan tanggapan atau responnya. Oleh karena itu sahabat-sahabat, saya mencoba mencermati secara objektif dalam praktek hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat dan keberatannya dalam persidangan tadi. Mereka menyatakan keberatan terhadap kehadiran 2 orang yang ditugaskan oleh Menseknek untuk hadir dalam persidangan mewakili Presiden Joko Widodo. Sahabat-sahabat, ketika kita mendengar gugatan, maka akan ada eksepsi-eksepsi, baik eksepsi yang disampaikan oleh tergugat ataupun eksepsi atau tanggapan yang bisa disampaikan oleh publik atau oleh masyarakat. Dalam hal ini sahabat, saya mencoba memberikan pengetahuan saya secara hukum, dalam praktek hukum, bahwa gugatan yang ditujukan kepada Jokowi secara in person atau pribadi, maka seharusnya gugatan itu tidaklah ditujukan ke alamat Joko Widodo sebagai presiden di Istana Negara. Gugatan seharusnya ditujukan kepada Joko Widodo in person, beralamat dan bertempat tinggal di Solo. Itulah tanggapan saya secara
pribadi sahabat yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kebohongan yang diklasifikasi oleh penggugat ada 6 kebohongan sahabat-sahabat. Kebohongan itu dianggap telah terjadi sebagai akibat setelah Pak Jokowi menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Artinya sahabat, apa hubungan kebohongan yang ditujukan kepada Jokowi pribadi sebesar kerugian utang luar negeri? Artinya sahabat, bahwa secara pribadi Jokowi tidak bisa atas nama negara mengajukan utang luar negeri selama 10 tahun dengan nilai 5.200 sekian triliun. Artinya utang negara itu diajukan oleh Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk RAPBN dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya sahabat, bahwa ada kekeliruan atau kekaburan dalam mendudukkan kebohongan Jokowi secara pribadi, apakah juga merupakan kebohongannya sebagai presiden. Kemudian juga tidak bisa membedakan apakah kerugian yang dibuat oleh Jokowi pribadi itu bisa terjadi jika dia tidak seorang presiden atau seorang kepala negara. Artinya sahabat, bahwa jika Jokowi bisa mengajukan utang terhadap luar negeri atas nama negara Indonesia, berarti kapasitasnya sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Artinya sahabat, sekali lagi, bahwa kerugian yang didalilkan untuk ditanggung oleh Jokowi secara pribadi membayar hutang-hutang negara yang dipinjam dari luar negeri selama 10 tahun, maka harus dibayar oleh Jokowi secara pribadi. Maka gugatan yang ditujukan kepada Jokowi menjadi tanggung jawabnya secara pribadi yang merupakan hutang negara adalah gugatan yang keliru, kabur, dan mencampur adukkan manakah perbuatan pribadi dan manakah perbuatan Jokowi sebagai presiden, dan manakah hutang negara yang atas nama dia sebagai pejabat presiden, dan mana hutang negara yang tidak bisa dibebankan kepada seseorang secara pribadi. Disinilah sahabat-sahabat terjadinya kekacauan-kekacauan dari dalil-dalil gugatan yang disampaikan kepada Jokowi secara pribadi. Apakah disampaikan juga sebagai Presiden Republik Indonesia atau kapasitas Jokowi sebagai Presiden Negara Republik Indonesia? Dari dua perspektif ini sahabat, saya melihat bahwa gugatan yang demikian di samping keliru, kemudian ada pula kekaburan atau ada hal-hal yang tidak bisa didudukkan. Apa sebab akibat kerugian terhadap Jokowi pribadi, dan apakah itu merupakan akibat yang harus ditanggungnya secara pribadi, padahal posisinya mengajukan hutang-hutang luar negeri itu dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Inilah sahabat secara singkat yang bisa saya sampaikan dari dua penilaian tersebut. Maka gugatan ini dapat dikatakan sahabat, gugatan yang tidak konkret, tidak real, tidak faktual, atau tidak bisa dikaitkan dalil gugatan dengan akibat daripada kerugian negara yang seharusnya siapakah yang harus didudukkan secara tepat, benar untuk bertanggung jawab. Demikianlah sahabat, semoga pandangan singkat saya ini bisa memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa gugatan haruslah diajukan dengan gugatan yang benar, tepat, dan siapa yang berhak untuk memberikan
bukan yang berhak, sahabat. Dan siapa yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat suatu perbuatan yang merugikan, harus juga tepat sasarannya kepada subjek atau kepada pihak yang dituju. Semoga bermanfaat, sahabat-sahabat.